warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Laili Nur Hidayatun Nikmah, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Banyumas dari SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang. Pada kesempatan kali ini saya sudah dibersamai oleh Bapak Tausidin SPD selaku Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang. Pada video kali ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pada program guru penggerak angkatan ke-9. Baik, kita langsung saja berbincang dengan Pak Tausidin. Assalamualaikum Pak Tausidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak, mohon maaf, ini siang hari ini saya mengganggu waktunya nih Pak untuk melakukan sesi wawancara mengenai bagaimana sih cara Bapak dalam pengambilan keputusan yang ada di kasus-kasus yang ada di sekolah. Bersedia nih Pak? Siap, monggo. Oke, baik. Pak Tausi, jenengan sebagai kepala sekolah tentunya sudah banyak sekali pengalaman nih Pak. Sudah banyak sekali mengalami kasus-kasus yang ada di sekolah khususnya. Nah, bagaimana sih cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi kaitannya dengan dilema etika ataupun bujukan moral? Kalau etika atau bujukan moral memang di setiap lingkungan sekolah pasti ada, tetapi tentu ya kita melihat yang pertama kita lihat di ketentuan yang ada, regulasi yang ada, kemudian sisi baik tidaknya, manfaat dan mudaratnya dan seperti itu, sehingga nanti kita atau sekolah dalam mengambil keputusan tentu akan berpedoman pada ketentuan yang ada, walaupun mungkin dengan strategi yang berbeda begitu. Tentu dengan banyaknya kasus itu nih Pak, ada bermacam-macam yang sudah kita temui. Nah, jika ada nih Pak dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga memiliki nilai kebajikan, menurut Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan itu bagaimana Pak? Ya, itu lumrah, wajar kalau misalkan ada pendapat yang tentu setiap pendapat punya argumen masing-masing. Tentu juga mereka juga mengklaim paling benar gitu, itu ya wajar lah. Tapi sekali lagi prinsip kita tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Tentu kita melihat dengan pertimbangan solusi yang terbaik dan kita bisa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang berbeda pendapat tadi. Walaupun karena kita juga yakin bahwa perbedaan pendapat itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk menemukan solusi terbaik. Betul. Dengan koordinasi tentunya betul, dengan berbagai pihak, mungkin dengan pelaku atau mungkin dengan guru, siswa kan bisa jadi pastinya Pak. Seperti itu. Pastinya karena kita tentu salah satu kuncinya adalah komunikasi. Jadi kita berkomunikasi dengan siapapun begitu, termasuk dengan mereka yang memiliki perbedaan pendapat begitu. Baik. Biasanya langkah-langkah Pak yang bisa dilakukan dalam pengambilan keputusan itu apa saja? Kalau langkah-langkah ya tentu tadi komunikasi ya, tentu komunikasi. Kemudian karena tentu kita lihat tingkat di permasalahan yang ada begitu, kesulitannya seperti apa, kemudian ketentuan atau regulasi yang ada seperti itu, kemudian kita juga terbuka dengan segala masukan, input apapun begitu. Yang penting sekali lagi tadi prinsipnya adalah tidak ada permasalahan yang tidak ada solusi lah begitu. Untuk kita punya penetapan mana sih yang perlu segera diambil keputusan begitu, sesuai dengan ketentuan. Walaupun tadi saya sampaikan sebelumnya Pak, mungkin dengan strategi atau pendekatan yang beda-beda begitu, tergantung tingkat permasalahan. Hal yang dianggap mungkin paling efektif Pak dalam proses pengambilan keputusan itu kan pasti tentunya banyak sekali yang kita jalankan. Nah, yang paling efektif menurut Pak Tausi? Kalau sejauh ini yang efektif adalah komunikasi ya. Tentu komunikasi yang intens begitu. Kita terbuka dengan segala masukan begitu. Walaupun kemudian kita tentu untuk pengambil keputusan ada di kepala sekolah. Tetapi sekali lagi dengan kita terbuka, perbedaan pendapat apapun begitu kita
tampung, kita terima begitu kan, untuk kemudian setelah kita komunikasi begitu kita apa namanya insya Allah mendapatkan solusi yang terbaik. Baik. Tentu ya Pak, setiap proses pengambilan keputusan dalam kasus dimanapun itu kan pasti punya tantangan. Yang sudah pernah Bapak alami dalam penyelesaian kasus yang ada, mungkin di sekolah lah nih Pak, tantangan yang mungkin berat atau yang sering dialami. Iya. Kalau tantangan ya tentu karena kita di sekolah itu kan bermacam-macam karakter dari Bapak Ibu guru karyawan semua gitu kan. Tentu ya kita juga harus apa namanya menyesuaikan lah, dalam artian apa namanya perbedaan pendapat itu kan selalu ada. Kemudian ego itu kan juga ada gitu kan, masing-masing itu kan berargumen bahwa ini yang terbaik, itu yang terbaik begitu kan. Tetapi sekali lagi ya tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa menemukan solusi terbaik dengan apa namanya mengurangi ego masing-masing lah. Artinya tujuan kita tentunya sama begitu kan, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda. Nah ini yang kemudian nanti kita paling tidak bisa meminimalisir apa namanya perbedaan-perbedaan yang ada, tidak sampai kemudian memunculkan keretakan begitu. Tantangan terbesar adalah tadi apa namanya perbedaan pendapat yang ada itu tidak diimbangi atau tidak diikuti dengan ego yang justru kontraproduktif gitu. Semuanya merasa benar mungkin ya Pak, salah satu menjadi tantangan. Jadi yang kita bangun adalah kebersamaan, kesadaran kolektif bahwa apa namanya yang kita lakukan semuanya adalah membangun untuk kepentingan sekolah. Kepentingan bersama tentunya, dan kedepannya pasti harus berpihak ke siswa juga, betul, yang terbaik. Oke. Dalam pengambilan keputusan Pak, biasanya yang Pak Tosi lakukan itu untuk menyelesaikan kasus yang ada atau permasalahan yang ada itu akan diselesaikan secara langsung begitu kasus itu ditemukan, atau mungkin ada jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Oh ya, itu tergantung dari tingkat permasalahan yang ada. Jadi ada kalanya memang kita ketika ada permasalahan itu kita memang bisa langsung mengambil keputusan begitu. Ada kalanya kita harus apa namanya tidak langsung karena kita juga harus apa namanya melihat sisi banyak pertimbangan begitu ya. Karena misalkan kaitannya dengan hal yang sifatnya adalah menyangkut hal yang luas begitu, yang luas ya tentu kita harus cermat di dalam menyikapi sebuah permasalahan. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak gitu kan, itu ya tergantung dari tingkat permasalahan yang muncul. Jadi ketika mungkin permasalahan itu bisa diselesaikan secara langsung, segera yang paling penting kita yang berjalan itu kan kita juga ada beberapa kegiatan atau program progres yang ada di sekolah, yaitu yang di masing-masing kerja itu ya, sehingga kita bisa melihat ketika permasalahan muncul itu apa langsung bisa kita ambil keputusan atau nanti tentu kita harus pertimbangan begitu, tentu yang sekali lagi melihat dari tingkat permasalahan yang ada, karena tidak semua masalah sama dan juga mungkin perlu mencari fakta mungkin seperti itu Pak, dari berbagai macam sumber yang ada. Baik, dalam pengambilan keputusan nih Pak, mungkin ada faktor atau seseorang yang bisa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk di tingkat sekolah sendiri, kita kan kepala sekolah kan tidak bekerja sendiri ya. Artinya ada beberapa yang memang kita di tingkat wakil kepala sekolah, di unit kerja begitu. Kita juga sharing terbuka begitu, sehingga kita bisa mengambil keputusan terbaik begitu, termasuk juga sekolah, karena kita kan juga secara apa namanya organisasi juga itu kan ada misalkan di tingkat kita, di atas kita ada pengawas juga, bahkan juga ada di dinas pendidikan yang kita bisa untuk sharing, untuk komunikasi misalkan, karena itu dengan yang menyangkut hal-hal yang apa namanya ya strategis lah gitu, penting gitu. Itu kita komunikasi.
Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Pembelajaran. Tentu dari setiap kasus, setiap permasalahan yang kita hadapi timbul namanya pembelajaran ya Pak. Iya. Pengalaman Pak Tosi sendiri dari sekian banyak kasus yang sudah pernah tertangani, pembelajaran yang bisa diambil itu apa Pak? Yang pertama, tidak ada permasalahan, tidak ada solusi. Begitu, itu pelajaran. Kemudian yang kedua, sebetulnya di setiap masalah pun semangat kita untuk mencari solusi itu sama. Artinya tiap permasalahan itu ada solusinya, walaupun kemudian dengan pendekatan, dengan strategi yang berbeda. Itu yang juga kita, saya itu menjadi banyak belajar bagaimana menyikapi, bagaimana mengambil sebuah keputusan dari permasalahan yang ada dengan berbagai tingkat kompleksitas. Ya, kompleksitas dari permasalahan yang ada. Baik. Terima kasih sekali Pak. Cukup? Ini cukupkan dulu untuk sesi wawancara. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk kedepannya mungkin pembelajaran juga nih Pak. Insya Allah untuk sekolah, untuk teman-teman yang lain, gitu. Terutama dalam hal pengambilan keputusan mengenai dilema etika yang sering kita alami di sekolah, baik berkaitan dengan siswa, dengan rekan guru, dengan yayasan mungkin gitu Pak. Seperti itu. Terima kasih sekali Pak waktunya. Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini sesi wawancara kedua, saya sudah dibersamai oleh Bapak Triyono dari SD Negeri 3 Karangtengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung saja nih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai pemenuhan tugas dan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 dari materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama yaitu bagaimana sih Pak cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang dialami di sekolah mengenai dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Yang menurut pengalaman kami selama bertugas di sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi melibatkan beberapa komponen sekolah yang ada, terutama kalau yang berkaitan dengan wali murid, berkaitan dengan masyarakat, itu juga melibatkan masyarakat yang terbentuk dalam komite sekolah. Itu fungsinya sangat besar, membantu kami dalam penyelesaian juga kita bisa mengidentifikasi dengan benar, dan mudah-mudahan nanti dari hasil identifikasi itu kita bisa mengambil solusi yang tepat, karena kita butuh data-data yang tepat dari masyarakat, dari guru, dari orang tua, sehingga kita bisa cross check yang ketepatan data apa, kebenaran permasalahannya apa dan akarnya apa, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan baik, insya Allah. Kemudian Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga memiliki nilai-nilai kebajikan? Yang kami pikirkan, apabila ada dua permasalahan yang sama-sama benar dan sama-sama baik, tapi tetap ada pertentangan dan harus diselesaikan salah satu yang dipakai yang mana. Sehingga yang pertama kami pakai adalah rasa dulu, kemudian aturan yang ada bagaimana. Paling tidak ada dua permasalahan, ada juga permasalahan lebih tepat mendekati keprakteran, ada yang kurang tepat, walaupun sama-sama benar loh, tapi kita ambil yang paling mendekati peraturan, kemudian yang ada lebih kita pakai rasa itu, sehingga mungkin solusinya kita bisa lebih menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Sehingga ada dua permasalahan pun ataupun tiga, kadang-kadang juga sampai tiga permasalahan yang bersama-sama datang, sehingga kita butuh pembenaran dari mana yang paling tepat kita pakai.
solusinya. Sehingga kita butuh diskusi dengan teman, diskusi dengan komite, diskusi dengan semua warga sekolah yang ada. Kemudian Pak, langkah yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan itu biasanya apa saja Pak? Yang pertama adalah kita mengklarifikasi dulu permasalahan. Ya, klarifikasi permasalahan, kita mengambil data yang sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak, sehingga sumber datanya tidak hanya dari satu pihak. Enggak, kalau dari satu pihak tentu penyelesaiannya juga mungkin berat sebelah gitu. Tapi kalau dari berbagai belah pihak, mungkin kita akan lebih solutif untuk masalah itu bisa tercapai untuk kebersamaan kita bersama. Sehingga pada dasarnya, pada prinsipnya kalau ada permasalahan itu, kita harus mengumpulkan bukti yang nyata dari berbagai sumber, kemudian mengidentifikasinya, kemudian kan kita juga mengecek kebenaran dari sumber itu, sehingga kita betul-betul bisa menerapkan apa yang kita inginkan hasil dari keputusan itu. Kira-kira Pak, dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, hal apa sih yang Bapak anggap efektif ketika pengambilan keputusan itu mengenai kasus dilema etika itu? Yang paling efektif kami kira adalah kita tidak bisa memutuskan sendiri, harus kebersamaan. Umpamanya ada permasalahan, kita duduk bersama yang bermasalah, juga kemudian kita kumpulkan teman-teman mungkin yang berkaitan ataupun yang tahu permasalahannya, atau pihak-pihak lain yang bisa mendukung permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi kalau ada sesuatu hal tersebut, mungkin kita juga tidak bisa berjalan sendiri, tetap harus membutuhkan pihak-pihak yang lain. Tantangannya nih Pak, ketika Bapak mengambil keputusan pada sebuah kasus itu apa saja yang biasanya dihadapi? Yang sering dihadapi dalam mengambil keputusan adalah rasa tidak enakan, rasa tidak enak pada salah satu pihak yang katakan dikalahkan dalam permasalahan tersebut. Walaupun sama-sama berat, tapi tetap ada pihak yang merasa dikalahkan. Ya, untuk menutupi rasa itu kita harus sampaikan bahwa hal ini solusinya harus dijalankan, karena solusi ini memang kurang ataupun yang paling minimalis atau paling minimal berdampak negatif pada keberlangsungan pendidikan atau keberlangsungan kekeluargaan di sekolah kita. Seperti itu. Biasanya ketika Bapak mendapatkan kasus di sekolah nih Pak, cara penyelesaian yang Bapak lakukan itu secara langsung atau mungkin ada jadwal tertentu nih Pak untuk mengambil keputusan itu? Ya, pertama jelas kami tidak akan menyelesaikan permasalahan di kemudian hari. Ya terus terang, kalau permasalahan kita selesaikan saat itu kalau bisa. Kalau membutuhkan sumber-sumber data yang lain, kita mungkin tunggu beberapa hari ataupun nunggu data itu lengkap sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk permasalahan. Masalahnya juga datangnya tidak tahu kapan. Yang jelas mungkin kalau ditanya jadwal khusus, ya kalau pada saat rapat sekolah kita punya waktu dari acara lain-lain untuk permasalahan yang dipunyai guru ataupun siswa atau apapun, nanti dimunculkan di situ. Kita selesaikan itu kalau tanya jadwal. Tapi yang jelas tidak punya jadwal khusus untuk penyelesaian permasalahan. Mungkin tergantung dengan situasinya ya, dan kondisinya bagaimana, permasalahan yang dihadapi juga nih Pak. Ada tidak ya Pak hal atau mungkin teman, rekan guru atau mungkin keluarga yang bisa membantu Bapak dalam penyelesaian masalah? Ya tentu aja ada. Misalnya yang jelas kita pakai guru-guru yang senior ya, yang berpengalaman dari saya, lebih senior dari saya, sehingga mereka punya pengalaman lebih lama, sudah makan asam garam di dunia pendidikan, sudah paham, banyak sekali mengalami permasalahan, sehingga beliau sudah dengan mudah bisa menyelesaikan, membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena pengalamannya itulah maka mudah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian punya pengalaman beliau untuk mencari solusi yang tepat, membantu kami untuk mencarikan solusi tepat dengan diskusi
apa diskusi dengan teman, diskusi dengan guru senior, diskusi dengan komite, dan mengambil keputusan bersama itu biasa. Tidak selesaikan kepala sekolah sendiri biasanya. Kepala sekolah nanti di akhirnya kita kesepakatan kepala sekolah yang mengambil keputusan. Baik. Terakhir nih Pak, dari pengalaman yang sudah sekian banyak Bapak jalani seperti itu, pembelajaran mungkin yang didapatkan Bapak ketika proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang sering terjadi mungkin di sekolah. Ya, pengalaman yang kita alami, pembelajaran yang utama ya, kita harus bisa bersikap adil terhadap pihak-pihak yang bermasalah atau bertikai, katakan seperti itu kalau kasarnya. Jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan atau ada yang merasa diuntungkan atau dilebihkan, walaupun kenyataannya tetap ada yang punya rasa seperti itu kan. Tapi kan tidak mungkin kita akan adil tapi untuk semuanya akan merasa senang semuanya, tidak mungkin kan. Namanya adil tetap ada pihak-pihak yang tidak merasa senang dengan keputusan yang kita ambil biasanya seperti itu. Ya kita intinya supaya hasil keputusan itu benar-benar adil pada kedua belah pihak. Diusahakan, diupayakan seperti itu. Kalaupun ada yang merasa tidak adil, ya monggo kita juga bimbing, kita bina tetap agar bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, ataupun kalau membutuhkan bantuan kita ya tetap kita bantu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, kesempatannya untuk saya menimba ilmu juga nih dengan Bapak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan, kita obrolkan bisa bermanfaat untuk saya khususnya nih Pak secara pribadi, kedepannya menjadi pembelajaran juga untuk kami dalam proses mungkin pengambilan keputusan. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Slamet Riyadi sebagai Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Eji Barang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk pemenuhan tugas pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kita langsung saja berbincang dengan Bapak Slamet Riyadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Bapak, sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak nih. Mohon izin saya melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah yang Bapak pimpin. Siap. Baik Pak, Pak Slamet sebagai kepala sekolah nih Pak, tentu saja memiliki banyak sekali kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam menjalankan kegiatan tentunya banyak sekali mengalami atau menemukan masalah-masalah yang kaitannya dengan siswa ataupun dengan rekan kerja ya Pak. Bagaimana sih Pak cara Bapak mengidentifikasi masalah yang terjadi kaitannya dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Cara saya untuk bisa mengidentifikasi masalah dilema etika itu, kami jelas menerima masukan, itu utamanya itu. Menerima masukan dari semua unsur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Jelas di situ terlibat mesti ada, kalau untuk siswa BK jelas. Yang kedua siswaan jelas, kemudian guru senior, dan bila itu tidak tercover semuanya, masih kurang, masa saya akan mengambil masukan dari teman-teman lain yang punya kedekatan, termasuk dari unsur siswa itu sendiri. Baik Pak, di lingkungan sekolah itu kan banyak masalah nih Pak, permasalahan yang ada. Bagaimana menurut Bapak jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga memiliki nilai
kebajikan, cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusannya itu bagaimana? Tetap bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar, orientasi saya tetap pada mengambil keputusan untuk kepentingan siswa secara umum, untuk kenyamanan siswa, keamanan siswa, optimalisasi belajar siswa, itu utama. Berarti berpihak pada siswa Iya. begitu Pak. Langkah-langkah Pak yang biasa Bapak lakukan ketika pengambilan keputusan? Langkah yang saya ambil untuk bisa mengidentifikasi keputusan atau permasalahan dan mengambil keputusan, jelas yang kami hadirkan, saya minta masukan seperti yang saya sampaikan tadi, terutama pada guru BK pada kelas itu jelas. Yang kedua dari unsur kesiswaan, jelas saya mesti menerima masukan. Kemudian apabila itu belum kuat, saya tambah melangkah pada guru senior. Nah, dan tidak ketinggalan mesti dari teman-teman yang dekat dengan anak yang bermasalah, biar nanti keputusannya itu bisa diterima oleh semua pihak. Jadi salah satunya komunikasi. Koordinasi begitu nih Pak. Ya. Yang paling efektif dilakukan mungkin dari berbagai macam penanganan yang sudah pernah Bapak lakukan, yang menurut Bapak paling efektif? Yang paling efektif itu adalah keputusan yang berdasar pada pertama itu masukan yang sangat-sangat akurat itu dari guru BK biasanya itu. Yang kedua itu dari unsur siswa yang punya kedekatan dengan anak-anak itu. Jadi biasanya dari dua unsur ini lebih mudah untuk mengambil keputusan secara bijak. Tetap orientasi saya kepada siswa secara keseluruhan untuk menyambung semuanya. Dalam pengambilan keputusan tentu banyak sekali rintangan, tantangan Iya. Pak. Biasanya yang Bapak temukan tantangannya apa yang ketika pengambilan keputusan itu? Jelas itu pasti tantangannya adalah antara pro dan Kontra. itu loh. Tapi tetap kepala sekolah punya hak prerogatif untuk menentukan yang terbaik untuk siswa secara umum. Jadi ya yang pro jelas, keputusannya jelas. Tapi yang kontra, yang saya perlu kalau kepada Bapak Ibu guru dengan andragogi saya yang saya punya untuk bisa mereka menerima apa keputusan yang sudah kepala sekolah berikan. Tetap keputusan itu juga tetap tidak, walaupun itu prerogatif, tapi tetap berdasar pada masukan dari banyak pihak. Dalam penyelesaian kasus atau masalah, biasanya Bapak mengambil keputusannya itu secara langsung atau mungkin membutuhkan jadwal atau waktu tertentu? Tergantung. Kalau masalahnya ini masalah kan antara ringan, sedang, berat. Kalau masalah yang ringan-ringan saja bisa langsung diputuskan. Tapi kalau masalah-masalah yang tingkatannya sedang ke berat, bisa 1 hari untuk yang ringan, yang sedang itu selesai. Tapi kalau yang berat memang butuh waktu, butuh waktu, butuh fakta, butuh masukan yang maksimal agar nanti keputusannya tidak keliru, tidak memberatkan sebelah, harus adil Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan mungkin ada faktor atau mungkin seseorang, rekan kerja dan sebagainya yang membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah itu dalam pengambilan keputusan, tentunya kaitannya dengan dilema etika. Iya, jelas ada Mbak. Jadi untuk orang yang mungkin teman guru yang dekat dengan saya, ya saya biasanya dalam wakasek. Bukanti itu wakasek saya itu biasanya menjadi teman-teman kita sharing putusan terbaik itu apa, karena jujur beliaulah orang yang lama di sini, lebih paham untuk memahami keseluruhan baik guru maupun siswa yang ada di sini. Dan kepala sekolah kan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun ya Mbak ya. Terus yang kedua, di samping wakasek tetap saya orientasi biasanya BK. Guru BK itu utama, karena guru BK itu lintas untuk penanganannya biasanya terprosedur dengan baik, terus objektif, terus mereka itu kan tidak asal
tahap demi tahap mereka punya dasar, baik diselesaikan, baik di home visit atau ditangani di sekolah, mereka punya dasar. Jadi dua orang ini yang menjadi apa ya, dasar landasan saya untuk bisa mengatasi masalah di SMP Negeri ya 3 Aji Barang. Baik, yang terakhir nih Pak, dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, selama mengambil keputusan, pembelajaran mungkin yang sudah Bapak dapatkan. Pembelajaran yang saya dapatkan ya lumayan banyak, tapi yang penting bahwa sebuah masalah pasti bisa diatasi, Mbak. Semua masalah di sekolah pasti bisa diatasi sepanjang kita bisa melakukan koordinasi komunikasi dengan baik. Itu pembelajaran yang paling utama. Terus pembelajaran yang kedua, bahwa sekolah ini tujuan utamanya adalah melayani siswa. Jadi apapun yang terjadi, guru itu harus paham soal ini, bahwa siswa itu utama segalanya. Gitu, Pak. Oke, Bapak, terima kasih sekali. Mungkin kita cukupkan dulu nih Pak untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah diberi kesempatan untuk mengobrol, untuk mencari ilmu lah, langsung kawruh dengan Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri saya ke depannya dalam pembelajaran, khususnya pengambilan keputusan. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.